15 destinasi indah di daratan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran pada 18 Desember 2003. Nama Wakatobi ini diambil dari singkatan nama 4 pulau besar yang ada di kabupaten ini, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Sebuah fakta menarik yang baru ku ketahui saat tiba di sini adalah warga lokal antar Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko memiliki bahasa daerah masing-masing, berbeda antar pulau. Destinasi pertamaku adalah Pulau Wangi-Wangi. Setelah menempuh perjalanan kapal dari Kendari, saya tiba di Pulau Wangi-Wangi atau dikenal juga sebagai Wansi pada tanggal 22 April 2023, tepatnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Sore itu, temanku yang merupakan warga lokal Pulau Wangi-Wangi sudah mengajak saya ke Goa Kontamale terlebih dahulu pada hari pertama Idul Fitri, karena ia bilang kalau hari pertama Lebaran kemungkinan masih sepi di Kontamale ini. Kalau sudah hari kedua, biasa sudah ramai orang mencuci. Lokasi Goa Kontamale ini di tepi jalan raya. Cukup jalan kaki turun sedikit ke bawah, maka akan bertemu dengan 2 serukan air. Hanya ada beberapa masyarakat yang sedang berenang di sini sore itu. Ada orang dewasa dan anak-anak. Suasana dalam Goa Kontamale ini memang adem sekali, karena banyak pohon rimbun yang tumbuh memayungi area ini. Keindahan stalaktit dan stalagmit serta akar-akar pohon besar sungguh menghiasi permandian ini. Air tampak biru sekali. Saat digapai dengan tangan, air bening ini terasa sangat segar. Walaupun ada pojok yang tercemari sampah-sampah kemasan makanan dan deterjen, namun menurutku area Kontamale ini bisa dikatakan bersih. Kemudian, perjalanan wisata seharian di daratan Pulau Wangi-Wangi pun dimulai keesokan harinya, yaitu pada hari kedua Idul Fitri. Perjalanan dimulai jam 8 pagi. Pertama, kami mampir ke Goa Teeko Sapi. Letaknya juga di pinggir jalan, dan tinggal turun sedikit tangga untuk masuk ke dalam goa. Banyak stalaktit, stalagmit aneka bentuk, dan akar-akar pohon juga yang menghiasi goa ini. Air di sini juga sangat biru. Benar seperti kata temanku bahwa masyarakat akan ramai mencuci di sini. Jadi panorama pagi itu di Goa Teeko Sapi ini adalah ayah bunda yang sedang mencuci dan anak-anak yang sedang bermain air. Bahkan tali gantungan baju juga dipasang di sini. Karena memang tidak bermaksud berbasah-basahan di permandian ini, jadi saya hanya menikmati keasrian di sini sekitar 5 menit, lalu melanjutkan perjalanan ke destinasi berikut. Selanjutnya, kami ke pantai Wambuliga. Pohon-pohon kelapa di pinggir pantai ini semuanya bungkuk, bengkok ke arah laut, pasirnya putih halus, dan ada permainan-permainan yang tersedia di lokasi ini. Ada infografis menarik dan sungguh menambah wawasan tentang mangrove, lamun, terumbu karang, dan keterikatan 3 ekosistem tersebut. Kami pun duduk di tepi pantai menikmati suasana alam yang menenangkan dan desas-desus ombak laut pagi itu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Cemara. Namun dalam perjalanan dari Pantai Wambuliga ke Pantai Cemara sebenarnya melewati Pantai Sombu yang sedang ada pembangunan di dalamnya sehingga tidak dapat dikunjungi. Tiba di Pantai Cemara, sesuai dengan namanya, banyak pohon cemara di area pantai ini. Di sini juga ada ayunan, warung yang berjualan makanan dan minuman, tunggul pohon yang dijadikan tempat duduk dan meja, serta pajangan yang dirangkai dari batang pohon dan cangkang-cangkang kerang. Pasir di Pantai Cemara pun berbeda dengan pasir di Pantai Wambuliga, yang mana teksturnya lebih kasar. Namun, sayangnya kondisi Pantai Cemara ini agak kotor karena sampah-sampah. Setelah bersantai sekitar 30 menit di pantai ini, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat kami mau keluar, kami ditagih uang parkir motor seharga Rp5.000 dan uang duduk di ayunan juga seharga Rp5.000. Demikian, Pantai Cemara ini adalah satu-satunya tempat wisata berbayar yang kukunjungi di Pulau Wangi-Wangi seharian penuh ini. Berikutnya, kami menuju Moli Isa 1. Memarkirkan motor di pinggir jalan raya, tepatnya di depan gerbang Moli Isa 1,
tidak ada penjaga di depan tempat wisata ini. Kami berjalan kaki masuk melewati semak-semak, kemudian menuruni tebing dengan berhati-hati. Tibalah kami di hamparan pantai dan kami mulai mencari sumber mata air. Kami mengamati setiap lubang batu yang mengeluarkan air, menadah air yang keluar dengan tangan, kemudian mencicipinya. Ada air asin yang tercicip, dan ada air tawar yang tercicip. Halo, jadi di situ air laut, dan di sini ada mata air. Airnya tawar loh, di sini namanya mata air Molii Sahatu. Sesuai dengan namanya, yang mana dalam bahasa lokal Molii berarti mata air dan Sahatu berarti 100. Tidak hanya satu sumber air tawar yang kami temui, tetapi ada beberapa di sepanjang pantai ini. Namun, karena kami berada di sini sekitar jam 10 pagi, jadi air laut sudah mulai naik dan tercampur dengan air tawar yang keluar dari sumber-sumber mata air. Air tawar yang mengalir keluar dari lubang batu di pinggir pantai menuju arah laut, bertemu dengan air laut pasang yang mengalir memasuki area pantai. Ada pusaran air yang teramati. Unik ya? Selanjutnya kami mampir ke pantai Sousu yang menyambut kami dengan landmark menyerupai layar. Ada pembangunan-pembangunan yang membuat kondisi pantai ini cukup tertata rapi dan apik. Saya sendiri sih melihat desain toilet ini bagus. Air laut bening hingga bisa melihat dasar laut tetap menjadi panorama di sini. Tapi pasir putih bukan fokus di pantai ini. Ada beton-beton besar di depan sana yang berfungsi sebagai pemecah gelombang atau ombak laut agar bisa mencegah abrasi pantai. Kami tidak nongkrong lama di pantai ini. Kami melanjutkan perjalanan ke Desa Lia. Dalam perjalanan di kawasan Desa Lia, kami melihat pemandangan indah. Jadi kami menepi dan berfoto. Ada pulau-pulau hijau di antara air laut bergradasi hijau dan biru, panorama ala-ala Raja Ampat Papua, ya kan? Desa wisata Lia Togo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Benteng Lia ini didirikan sekitar tahun 1200-an dengan sistem pertahanan 3 lapis yang total luasnya kurang lebih 52,9 hektar. Di area benteng ini ada makam-makam kuno, masjid kuno, dan bangunan yang difungsikan untuk kegiatan perkumpulan. Sayangnya, lokasi benteng ini masih berserakan sampah dari sisa kegiatan festival Posepa kemarin. Nanti saya kasih lihat kilas festivalnya di akhir video ya. Setelah itu, kami menuju Uwe Kohondau, dikenal juga dengan nama 1000 anak tangga atau tangga 1000. Jadi mengikuti papan petunjuk di pinggir jalan raya, turun ke jalan setapak, kemudian memarkirkan motor dan menuruni anak-anak tangga. Jangan terkejut dengan si nama panggilan tempat ini, sesungguhnya jumlah anak tangga nggak sampai 1000 kok. Walaupun saya tidak menghitung, tetapi berdasarkan penelusuran di internet, ada sekitar 240 anak tangga. Kawasan ini berada di bawah tebing batu tinggi sehingga suasananya teduh. Di sini ada satu kolam yang diperuntukkan untuk air minum, tentunya air tawar ya, dan satu kolam yang diperuntukkan untuk terapi ikan. Kami merendamkan kaki ke dalam kolam terapi ikan. Ini adalah pengalaman pertamaku digigit-gigit kakiku oleh ikan-ikan kecil. Rasanya kayak digigit semut-semut kecil, tidak sakit tapi agak menggelitik. Awalnya saya cukup menikmati, hingga terkagetkan oleh seekor belut gendut dengan panjang sekitar 50 cm yang juga ikut berenang di dalam kolam ini. Lalu kami pun langsung menyudahi terapi ikan ini. Jadi bagi pengunjung yang ingin menikmati terapi ikan, dihimbau untuk berhati-hati ya. Kami berlanjut ke Walobu. Tempat ini juga berada di pinggir jalan raya. Bentuknya adalah kolam alami yang mana sejumlah masyarakat sedang berenang sekeluarga. Lalu, mari ke Human Lakapala yang berada tepat di belakang Walobu. Di sini, pemandangan yang disuguhkan adalah warna air laut yang bergradasi dari bening, biru tua,
biru muda, dan biru tua. Sayangnya, berdasarkan info warga lokal dan juga terlihat dari bangunan-bangunan roboh di tengah laut, dulunya bangunan tersebut disewakan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan, tetapi kini rusak dan terbengkalai. Setelah duduk santai sebentar di sini, kami melanjutkan perjalanan ke Teekwea, sebuah air terjun di Pulau Wangi-Wangi. Untuk tiba di air terjun ini, harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya masih berupa rumput semak-semak. Saat tiba dan merasakan airnya, tentu sensasi bermain air di air terjun berbeda dengan di permandian goa atau kolam alami yang dijumpai sebelumnya di Wangi-Wangi. Air di air terjun lebih sejuk. Selain itu, dibandingkan air di permandian goa atau kolam alami yang cenderung diam, aliran di air terjun tidak henti-henti melewati bebatuan aneka bentuk sehingga memberikan pukulan pada badan seolah-olah memijat tubuh. Kamu lebih suka di permandian goa, kolam alami, atau air terjun? Lalu kami melanjutkan bermotoran menuju Wungkah. Ini merupakan jalan lintasan menuju puncak. Ada apa di sini? Jalan raya di sini lebih lebar dibandingkan jalan raya di tengah kota yang dilalui tadi pagi. Ada kawasan bekas tambang, ada tempat wisata yang terlantar, yaitu Darakunti Powakambua, dan kantor DPRD Kabupaten Wakatobi. Jadi kalau yang menjadi DPRD di Wakatobi, berkantornya di sini dengan panorama alam bebas begini. Setelah mengitari Wungkah, kami menuju Kampung Bajo Mola Bahari. Ya, jadi ini adalah area perkampungan suku Bajo yang hidupnya di rumah-rumah panggung di atas laut. Laut di lokasi ini benar-benar biru bening. Bisa melihat lamun-lamun yang berayun dan ikan-ikan yang berenang. Namun, sayangnya banyak juga sampah-sampah rumah masyarakat yang dibuang ke dalam laut bening ini. Kawasan ini tidak hanya sekedar rumah warga, tetapi juga ada warung, kios, bahkan apotek yang beroperasi. Adanya jembatan pelangi yang dibangun di kawasan Mola Selatan telah menjadi salah satu tempat pengunjung berfoto Instagramable. Berikutnya, kami ke Marina untuk melihat sunset atau matahari terbenam. Marina ini merupakan suatu area reklamasi yang sering menjadi tempat tongkrongan masyarakat. Sore itu sekitar jam 5.30 WITA semakin banyak masyarakat memadati area ini. Kami pun memutuskan untuk berpindah ke area dermaga apung. Ada beberapa kapal berupa speedboat yang berlabuh di dermaga ini, seperti ambulans laut dan pusling perairan. Angin sepoi-sepoi dan kecantikan senja di Marina maupun dermaga apung ini sangat cocok untuk berenung dan mengenang kembali semua keelokan bervariasi dari Pulau Wangi-Wangi seharian ini. Matahari terbenam perlahan-lahan, garis oranye semakin memudar dan menipis ke dalam langit berwarna biru muda. Bahkan langit indah juga terlihat agak berwarna merah muda. Setelah matahari terbenam, langit diisi oleh bulan sabit dan bintang yang muncul 1, 2, 3, kemudian semakin banyak hingga langit gelap
dipenuhi dengan bintang berkelap-kelip memesona. Sesudah itu, kami juga berkunjung ke pasar malam Marina. Ini adalah pasar basah, dan kami ke sini untuk membeli makanan lokal, yaitu kaswami dan kaswami pepe. Kedua makanan ini sama-sama berbahan ubi kayu atau singkong, dan merupakan makanan pokok warga Wakatobi sebagai pengganti nasi. Ini juga didukung dengan banyaknya hamparan kebun singkong yang dilihat sepanjang perjalanan hari ini. Kemudian, bila ingin membeli makanan pendamping kaswami, banyak juga penjual lauk matang di pasar malam Marina ini. Berikut ini adalah sedikit cuplikan keramaian Festival Posepa'a pada 1 Syawal 1444 Hijriah di Desa Lia. Berdasarkan penuturan warga lokal, dalam Posepa'a ini tidak perlu mendaftar dulu sebagai peserta pesepakan. Tidak ada aturan mainnya dan tidak ada kalah menangnya. Tetapi hanya sebuah tradisi turun-temurun yang masih dijalankan saat ini, tepatnya setiap hari raya Idul Fitri. Jadi saat saya menonton di situ, para lelaki muda maupun tua dengan sukarela maju ke tengah lapangan untuk saling menyapa. Bahkan saking serunya mereka menendang, semakin ke pinggir atau semakin ke arah penonton mereka bergerak. Jadi penonton perlu berhati-hati. Semakin peserta Posepa'a maju, maka semakin penonton Posepa'a mundur. Mungkin bagi warga lokal sangat menikmati menonton atraksi kebudayaan setahun sekali ini. Tetapi bagi saya orang awam yang tidak mengerti, saya kurang menikmati, melainkan merasa sangat was-was jangan sampai terluka akibat berdesak-desakan dengan penonton lain. Tetapi saya sangat kagum akan kelestarian tradisi ini. Bagaimana? Apakah Anda juga tergoda untuk mengunjungi Pulau Wangi-Wangi setelah menonton video ini? Atau Anda sudah mengunjungi tempat-tempat wisata yang saya tunjukkan dalam video ini juga? Apakah ada hal-hal berbeda yang Anda lihat dari tempat-tempat wisata ini? Yuk berbagi cerita di kolom komentar. Atau tempat indah apa lagi yang belum saya kunjungi di Pulau Wangi-Wangi? Kasih tahu aku juga di kolom komentar. Mari visit Wakatobi untuk melihat pesona Indonesia. Terima kasih telah menonton videoku ini. Ditunggu komen, like, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.